Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 dijelaskan tentang target ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, target ibadah yang Allah syariatkan kepada kita pada bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Target Ramadan adalah agar kalian bertakwa. Semua rangkaian ibadah yang Allah syariatkan selama Ramadan, maka targetnya adalah mencapai ketakwaan. Berkaitan dengan takwa, di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menjelaskan tanda-tanda seseorang dikatakan orang yang bertakwa. Bisa kita baca misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat, bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah 177, bisa juga kita baca dalam surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Yang akan kita bahas diantaranya tanda orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat ke-16 sampai 17. Di sana Allah menjelaskan siapakah orang yang bertakwa itu. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna, bahwa orang bertakwa mengatakan, meyakini, innana amanna, sesungguhnya kami benar-benar beriman. Modal untuk mencapai ketakwaan adalah al-iman, keimanan. Karena itu sehubungan dengan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah saum, ibadah tarawih atau qiyamul Ramadan, dan juga ibadah pada Lailatul Qadar, yang ditekankan oleh Rasulullah adalah imanan wahtisaban. Karena memang keimanan merupakan ciri daripada orang yang bertakwa. Hal ini juga diisyaratkan dalam Al-Baqarah ayat ketiga. Allah menjelaskan orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Man amana billahi wal yaumil akhir wal kitab wal malaikah wan nabiyyin. Maka inilah tanda ketakwaan seseorang, harus memiliki kuwatul iman, kekuatan iman,
kekuatan akidah dalam dirinya. Selanjutnya, orang yang bertakwa selain menyatakan innana amanna, dia juga mengatakan faghfir lana dzunubana. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak ada dosa, tapi orang yang bertakwa itu ketika berbuat dosa, dia akui perbuatan dosa itu, kemudian dia istighfar, memohon ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Maka bulan Ramadan salah satu sebutannya sering disebut Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka orang bertakwa selama Ramadan bukan hanya melaksanakan ibadah saum, tapi juga mencari maghfirah, mencari ampunan Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Di antaranya faghfir lana dzunubana. Selanjutnya yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang dalam hidupnya merasa takut dengan azaban nar, merasa takut dengan ancaman azab api neraka, siksaan api neraka, dengan mengatakan waqina adzaban nar, jagalah kami dari azab neraka. Inilah orang bertakwa, hidupnya selalu menjauhi segala perbuatan yang menyebabkan adanya azab neraka. Selanjutnya di ayat yang ke-17 Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Di sini Allah menyebut sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketakwaan, yaitu as-sabirin, orang-orang yang memiliki akhlak bersabar. Di antara definisi sabar yang dijelaskan oleh ulama adalah adamu syakwa, tanda orang itu bersabar, tidak mengeluh dalam kehidupannya. Dalam definisi lain disebutnya tautinun nafs, memiliki ketenangan jiwa. Kemudian sabar ini bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Orang bertakwa harus memiliki sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Was-sabru an maksiatillah. Untuk meninggalkan kemaksiatan juga dibutuhkan kesabaran. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, atau ala musibah, yaitu bersabar dalam menghadapi takdir Allah berupa musibah. Inilah kesabaran yang diwujudkan oleh orang yang bertakwa. Was-shadiqin, selanjutnya sifat orang bertakwa itu adalah orang yang shadiq, orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran. Tidak ada kebohongan di dalam kehidupannya. Maka orang bertakwa berpegang teguh pada as-sidqu, sesuai dengan perintah Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, kejujuran akan mengantarkan pada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebenaran akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya Rasul mengancam, iyyakum wal kadhiba, hati-hati jangan kalian berbohong. Maka orang bertakwa menjauhi sifat berbohong dalam hidupnya.
Wal qanitin, orang bertakwa punya sifat qanit, dawamu ta'ah, perbuatannya disebut kunut, orangnya disebut qanit, artinya orang yang berpegang teguh pada ketaatan. Dawamu ta'ah, continue di dalam melaksanakan ketaatan. Kita saksikan di bulan Ramadan semangat umat Islam sangat hebat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Namun jika Ramadannya sudah selesai, kemudian ibadah yang rutin di bulan Ramadan tidak lagi dilaksanakan, maka berarti tidak qanit, tidak kunut, tidak dawam dalam melaksanakan ketaatan. Maka orang bertakwa konsisten, istiqomah, continue dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah, tidak terikat tempat, tidak terikat oleh waktu. Kapanpun dan dimanapun orang bertakwa selalu kunut, dawamu ta'ah. Wal munfikin, selanjutnya sifat takwa oleh Allah disebutkan adalah orang yang berinfak, orang yang dalam hidupnya tidak kikir, tidak rakus. Orang takwa itu jauh dari sifat kikir dan rakus. Sebagian harta yang dimilikinya disadari oleh orang bertakwa ada hak untuk orang lain. Dalam ayat lain Allah menyebutnya wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa orang bertakwa itu menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan. Di dalam surat Ali Imran Allah menyebutnya alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu senantiasa berinfak baik dalam keadaan senang ataupun susah. Wal munfikin, jiwa infak melekat dalam dirinya. Lalu yang terakhir Allah menyebut bahwa orang bertakwa wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampunan secara khusus. Allah sebutkan waktunya, yaitu bil ashari, pada waktu sahur. Maka selama Ramadan kita dilatih, dididik untuk terbiasa bangun lebih awal pada waktu sahur. Sebenarnya bukan hanya untuk fokus pada makannya saja, tapi di sana ada keutamaan istighfar, yaitu beristighfar di waktu sahur merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Inilah standar ketakwaan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Hadirin ikhwati iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain target takwa di bulan Ramadan, ada target yang lain, yaitu in kuntum ta'lamun. Di Al-Baqarah 184 Allah menyebut in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu. Ini artinya target ilmu di bulan Ramadan harus semakin meningkat. Wawasan keilmuan kita, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Para ulama menyebutnya ini adalah ilmu fardu ain, ilmu yang wajib untuk setiap orang, tidak bisa diwakilkan untuk sebagian orang. Yang termasuk ilmu fardu ain, paling tidak 3 pertanyaan yang akan Allah tanyakan pada saat kita berada di alam kubur. Man rabbuka, siapa Allah, siapa Rabbmu. Maka mengetahui Allah yang ilmunya disebut ilmu tauhid, ini menjadi kewajiban masing-masing, fardu ain. Kemudian ma ilmuka
bihadzal rajul? Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Ilmu yang kedua yang wajib kita tahu adalah ilmu tentang sunnah Rasulullah. Apa yang kamu tahu tentang Muhammad Rasulullah? Yang ketiga, madinuk, apa agamamu? Paling tidak, ketiga ilmu ini, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Muhammad Rasulullah beserta ajaran yang dibawanya, dan juga ilmu tentang ad-din. Ini menjadi kewajiban yang harus kita pelajari. Karena tidak ada artinya amal yang kita lakukan, tidak ada maknanya ibadah yang kita lakukan jika tidak didasarkan kepada ilmu. Imam Bukhari, seorang ahli hadis, mengatakan dalam kitabnya Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amali, bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan sebelum beramal. Orang bertakwa harus mendasarkan seluruh amal ibadahnya, sekecil apapun itu, harus memiliki dasar ilmu. Karena yang membesarkan nilai pahala dari amal itu bukan pada fisik amalnya, tapi dari ilmu yang mendasari amal itu. Dalam bahasa Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu besarnya pahala tergantung niat. Niatnya seseorang tergantung ilmunya. Maka di sini Ramadan harus mendorong kepada kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keilmuan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Target yang ketiga ibadah kita di bulan Ramadan adalah wali tukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memahabesarkan Allah. Dalam bahasa yang lain, bahwa target Ramadan harus mendorong kepada kita untuk menjadi ahlul dzikri atau az-zakirin, orang-orang yang senantiasa berzikir, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kita lihat rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari bangun tidur kita sahur atas dasar ketaatan. Ingat, ini adalah perintah Allah, ini adalah syariat Allah. Sampai kita tidak makan dan tidak minum pun, ini dasarnya adalah mengingat Allah, perintah Allah. Begitu juga menyegerakan berbuka, ini perintah Allah. Maka Ramadan mendidik kita untuk senantiasa mengikatkan hati, mengikatkan diri kita sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa seorang muslim prinsip hidupnya, inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ramadan mendidik kita untuk mengikatkan diri, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan
perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir. Kata Rasul, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Rasulullah menyebut masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang tidak menghadirkan Allah dalam hidupnya dianggap mati. Orang yang tidak mau menggunakan aturan Allah dalam hidupnya, itulah orang yang mati. Sedangkan orang yang hidup adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan Allah, mengingat Allah, yang lisannya mengucapkan atas dasar mencari keridhaan Allah, yang segala anggota tubuhnya bergerak digunakan atas dasar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Inilah orang yang hidup. Tapi orang yang mati tidak punya tujuan hidup. Orang yang mati tujuannya duniawi, tujuannya kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Maka Ramadan 1 bulan penuh mendidik bagaimana caranya kita mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih. Secara umum disebut az-zikru. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, di surat Al-Baqarah 185 Allah juga menyebut wala'allakum tashkurun, bahwa Ramadan mendidik agar kita menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena selama Ramadan kita merasakan limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Ramadan itu Allah mengampuni dosa dengan saum, dosa diampuni. Dengan sholat tarawih, dosa diampuni. Bukan hanya dosa yang diampuni, ajron azim, pahalanya menjadi besar. Ini kenikmatan terbesar bagi orang yang beriman. Itulah yang dicari bagi orang yang beriman. Maka atas segala nikmat itulah kita punya kewajiban menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakura. Di antaranya syukur bisa kita lakukan dari qalbun. Syukur diawali dari hati. Hati sepenuhnya mengakui bahwa segala nikmat itu dari Allah. Ini bagian dari syukrun bil qalbi. Yang kedua, syukrun bil lisan. Syukur dibuktikan dengan lisan, memuji Allah, menyebut Allah. Sedangkan kita tidak pantas untuk mendapatkan pujian itu. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah inilah yang kata Rasulullah tamla'ul mizan. Orang yang dalam hidupnya mudah, ringan mengucapkan alhamdulillah, kata Rasulullah, kalimat itu memenuhi timbangan amal pada hari kiamat. Yang ketiga, syukrun bil jawarih. Syukur dengan anggota badan, menggerakkan seluruh anggota badan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa Ramadan mendidik la'allahum yarsyudun, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan rusdun, yang mendapatkan petunjuk kehidupan, bimbingan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita rasakan dari semua syariat yang ada di bulan Ramadan. Dari segi bangun, maka pola hidup yang benar berarti pola hidup yang bangun lebih awal. Di siang hari tidak boleh bohong, tidak boleh berkata kotor, kasar, keji. Maka begitulah kehidupan yang seharusnya. Jauh dari kebohongan, jauh dari hal-hal yang sifatnya buruk. Begitulah bimbingan hidup yang seharusnya. Demikian juga tidak makan dan tidak minum. Ini menjadi pola hidup yang benar.
Orang yang lapar itu sedang dekat dengan Allah. Sebaliknya orang yang sering kenyang, yang perutnya banyak kenyang, dia sedang dekat dengan setan. Karena itu kenapa Rasul mengatakan Ramadan datang, setan dibelenggu dengan lapar itulah. Dengan rasa lapar, hati kita semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, ketika kenyang, setanlah yang dekat kepada kita. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya 5 target yang harus kita capai selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan beberapa hari lagi kita berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sebaik mungkin kesempatan yang tersisa ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum